ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Tangannya boleh diangkat, Pak. Kita baca bersama. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tema malam ini yakni kalian jadilah milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu lillahi azza wa jalla kama kana sholihuna lahu. Kunu, kalian jadilah, lillahi, milik Allah azza wa jalla, kama kana sholihuna lahu, sebagaimana orang-orang soleh itu milik Allah. Jadi kita diperintah untuk menjadi milik Allah seperti orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu milik Allah. Kalau kita perhatikan, ketika ada saudara kita meninggal dunia atau tetangga jiran meninggal dunia, apa yang kita ucap? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Inna, sesungguhnya kami milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan perintah, kunu, kalian jadilah, lillahi, milik Allah, sebagaimana orang-orang soleh itu milik Allah. Karena hidup kita di dunia ini adalah merantau. Kampung aslinya kita itu di akhirat. Kita akan dikembalikan ke Allah kalau sudah saatnya. Jangan sekali-kali minta kembali sebelum saatnya. Karena Allah akan mengembalikan kita pada saatnya. Wa inna ilaihi rajiun. Yakin gak kita akan kembali kepada Allah? Paham ucap saya? Paham? Cakap saya paham? Yakin kita akan kembali kepada Allah? Yakin.
Ada ayat di surat Al-Baqarah itu summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka yang tuli, mereka yang bisu, mereka yang tidak mampu melihat, fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali kepada Allah. Terus kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Yakin. Kita harus yakin, asal jangan menjadi seperti ayat yang tadi di dalam surat Al-Baqarah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu sumun itu menurut kedudukan kalimatnya itu menjadi khobar. Khobar dari mubtada yang tidak disebut. Pokok kalimatnya itu tidak disebut. Mana pokok kalimatnya? Hum. Jadi kalau kita belajar tafsir itu kalimatnya hum, sumun, bukmun, umyun, fahum, layar jiun. Itu lafad humnya itu tidak ditampakkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu simbol. Kenapa tidak diperlihatkan? Karena memberikan pelajaran buat kita bahwa Allah tidak suka dengan orang yang tadi. Sumun, bukmun, umyun, 3 macam orang ini Allah nggak suka. Saking tidak sukanya maka lafadhum di dalam Al-Quran tidak disebut. Itu gambaran buat kita. Kita juga kalau tidak suka sama orang, disebut namanya saja senang apa tidak senang? Kita lagi benci sama seseorang, disebut namanya di depan kita orang itu, senang apa benci? Gak suka denger. Itu simbol makna bahwa kalimat di dalam ayat tersebut lafadhum tidak dimunculkan di ayat. Jadi sebagai simbol. Kita juga kalau tidak suka sama orang, tidak mau melihat pun tidak mau. Duduk berendeng keringetan. Keringetan? Peluk. Kita duduk berdua. Naik bus, tidak ada tempat yang kosong, hanya kursi itu yang kosong dan sebelahnya kebetulan orang yang kita benci. Terus disuruh duduk di sebelahnya, keringetan kita karena nggak suka. Kadang mau sholat berjamaah juga nanya dulu si itu ada nggak? Ada, balik lagi nggak jadi sholatnya. Ada model begitu, ada. Ketika kita benci sama seseorang, tatap muka aja nggak mau. Ada model begitu. Mana orangnya? Nggak hadir. Itu. Jadi ayat ini simbol bahwa lafadhum tidak ditampakkan pada ayat tersebut, bahwa Allah tuh nggak suka sama orang itu. Siapa tadi? Sumun, orang yang pura-pura tuli. Ketika ada pengajian dibuka, dia dengar bahwa malam ini ada pengajian tapi nggak mau datang. Padahal Quran menyebut wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Ketika Quran dibaca, maksud dibaca dijelaskan, diterangkan, fastami'u. Kalian dengarkanlah. Tapi telinganya pura-pura nggak dengar. Nah, orang model begitu tidak akan kembali ke Allah. Jasad kita itu manusia itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah jasad, yang kedua ruh. Jasad akan kembali kepada tanah karena asalnya tanah. Dan ruh akan kembali kepada Allah. Jasad aja kembali ke tanah ada aturannya. Di sini kalau ada yang meninggal langsung dikubur apa ada syariatnya? Di sini, di Malaysia ini kalau ada yang meninggal langsung dibuang apa ada syariatnya? Tahu syariat? Ada tata caranya. Ada. Mulai
mandikan, habis dimandikan dikafani, udah dikafani disolatkan, habis disolatkan dikuburkan. Itu ada tata tertibnya. Dikuburkan, bahasa lainnya dimakamkan, aslinya dibuang, asli dibuang, cuman bahasanya diperhalus menjadi dimakamkan. Aslinya tubuh kita nggak berguna kalau sudah ruhnya keluar, tapi harus kembali kepada tanah. Ya, makanya orang kadang-kadang sibuk hanya mencari, hanya memperbagus badan, gitu. Ada ya orang sibuk hanya mengurusi makanan. Abdul Butun, tahu Abdul Butun? Hamba perut. Kemana-mana yang dicari isi perut. Sibuk. Begitu rumahnya sudah mewah, sudah jadi, bilang ke istrinya, "Mah, boleh nggak kalau aku meninggal dikubur di kamar?" Boleh nggak kira-kira sama istri? Bu, boleh nggak bu? Kalau suami ibu meninggal dikuburnya di kamar depan, boleh? Cakap saya paham? Boleh nggak dikubur di depan rumah, di kamar depan? Tak boleh. Asli tubuh kita dibuang, cuman bahasanya diperhalus. Apa tadi? Dimakamkan. Dimakamkan kubur kita itu. Kembali ke tanah. Asal dari tanah, kembali ke tanah. Nah, ruh bagaimana? Ruh pun akan kembali ke Allah. Cuman masalahnya tahu nggak jalan menuju Allahnya. Jangan sampai ruh kita keluar jadi gentayangan. Paham ucap saya? Paham cakap saya? Gentayangan itu apa? Ya, dia gentayangan, nggak tahu arah lewat mana, menuju Allahnya lewat mana itu. Dan ruh itu selalu kuat. Tidak ada cerita ruh itu lemah. Ruh itu nggak ada sakitnya, kuat itu. Pergi kemana-mana itu. Kalau badan nyatu dengan ruh ada lelahnya. Kalau badan ada sakitnya, ruh itu nggak sakit, dan ruh itu awet muda. Ruh itu muda terus, tidak ada ruh tua, tidak ada. Makanya ruh juga butuh makan. Butuh makan ruh. Butuh tahu jalan arah pulang. Makanya Allah kasih kabar summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un, agar ruh itu bisa kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Agar ruh bisa kembali ke Allah. Waktu di dunia jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura bisu, jangan pura-pura tidak melihat. Fahum la yarji'un, orang model begitu tidak akan kembali kepada Allah. Hidup kita di dunia lama apa sebentar, Pak? Bu, hidup kita lama apa sebentar? Sebentar. Bapak pengen panjang umur apa pendek umur? Panjang. Kalau panjang mau berapa ratus tahun? Nah itu. Ya. Pengen panjang itu pengen berapa ratus tahun. Umur itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak bisa tambah, tidak bisa berkurang. Tapi yang bertambah adalah keberkahannya. Ketika umur kita digunakan untuk taat kepada Allah, maka umur kita menjadi berkah. Orang yang baik itu umurnya panjang. Orang yang baik umurnya panjang. Jadi kalau kita pengen umurnya panjang, jadilah orang baik. Orang baik itu selalu dikenang oleh generasi berikutnya. Di Malaysia, presiden yang pertama, raja pertama siapa? Pernah lihat fotonya? Pernah lihat fotonya?
Suka dipajang nggak? Digambar terus dijual? Suka. Kalau dibandingkan dengan kita yang masih hidup gitu, dipoto, kemudian diperbesar, terus disimpan di supermarket, kira-kira foto kita sama beliau mana yang dibeli orang? Mana yang dibeli orang? Foto kita gedein, foto beliau juga digedein, dipajang di supermarket. Kita masih hidup nih, beliau sudah tiada. Itu yang dibeli siapa? Lah iya, siapa lu kan gitu. Nah itu. Kenapa? Aku masih hidup, beliau sudah meninggal, tapi mengukir sejarah, namanya baik, sehingga dikenang oleh rakyatnya, sehingga gambarnya pun masih laku. Kita masih hidup, dipajang, gak ada yang beli itu gambar kita. Maka orang kalau pengen panjang umur, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang baik. Balik lagi ya, balik lagi ke materinya. Jadi apa tadi materinya? Kunu lillahi azza wa jalla kama kana sholihuna lahu. Kalian jadilah milik Allah, agar kita bisa kembali kepada Allah. Seperti apa yang menjadi milik Allah itu? Seperti siapa? Di sini dijelaskan kama kana sholihuna lahu, seperti orang-orang soleh. Nah, orang soleh itu seperti apa? Nah itu, agar kita juga menjadi milik Allah, kita diperintah seperti orang soleh. Nah, orang soleh itu seperti apa? Begitu kan? Maka di sini disebut fastaghilu bi ta'atihi. Yang pertama adalah kalian sibuklah dengan taat Allah. Jadi kalau kita pengen diakui menjadi milik Allah, jadilah kalian sibuk terhadap taat Allah. Jadi sibuknya sibuk taat Allah. Apa yang dimaksud sibuk taat Allah? Sehebat apapun kesibukan kita, diukur kesibukan kita itu masih enggak tetap dalam syariatnya Allah. Ketika ada orang yang sibuk dan sibuknya itu sampai melalaikan mengingat Allah, maka kesibukan itu fa'alaika masy'umun. Maka kesibukan itu berujung malapetaka. Gitu. Jadi kalau sibuknya kita sampai dengan melalaikan Allah, maka sibuknya kita itu berujung malapetaka. Malapetaka, paham? Bencana. Kalau tidak percaya, monggo dipraktekkan. Terlalu sibuk kita, datang waktu zuhur tidak bisa sholat zuhur, datang waktu asar tidak sempat sholat asar, dan lain sebagainya. Datang waktu malam, tidur apa sholat malam? Tidur apa sholat malam? Tidur, karena terlalu capek. Padahal malam ada perintah Allah. Apa perintah Allahnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Ada perintah Allah di situ. Karena paginya sampai sore sampai malam sibuk sehingga kecapean. Maka kesibukannya itu akan mendatangkan malapetaka. Jadi sibuk boleh tidak? Sibuk boleh tidak? Boleh, tapi sibuknya itu jangan sampai melalaikan perintah-perintah Allah. Ketika sampai melalaikan perintah-perintah Allah, lihat pasti berujung malapetaka. Hidup itu harus mau diatur oleh Allah. Jadi pertama, kalau kita pengen jadi orang soleh, apa yang harus dilakukan? Fastaghilu bi ta'atillah. Kalian sibuklah dengan taat Allah. Kemudian yang kedua, was-sabru ma'ahu.
Was-sabru ma'ahu, bersabar bersama ketetapan Allah. Nah, ini orang jarang kuat. Bersabar bersama ketetapan Allah. Kalau perintah bersabar itu berarti ketetapan Allahnya cocok apa tidak cocok? Cakap saya paham? Paham ya? Jadi kalau perintahnya disuruh bersabar, berarti yang datang kepada kita ketetapan Allahnya cocok apa tidak cocok? Tidak cocok. Karena al-imanu nisfani, iman itu terbelah dua. Nisfun sobrun wa nisfun syukrun. Belahan yang pertama itu adalah sabar, dan belahan yang kedua itu adalah syukur. Kedua-duanya tidak akan bertemu. Allah itu menggilir. Kadang cocok kondisi kita, kadang tidak cocok. Kalau cocok berarti harus bersyukur. Kalau tidak cocok, bersabar. Nah, suami ibu cocok apa enggak cocok, Bu? Bu, ibu punya suami cocok enggak? Hah? Lo enggak cakap. Cocok enggak? Kalau cocok berarti syukur. Kalau enggak cocok, sabar. Itu. Lah tuan-tuan juga sama punya istri. Lo cocok enggak istri tuan? Cocok, berarti bersyukur. Kalau enggak cocok, ganti. Jangan ganti dulu. Jangan ganti dulu. Sabar dulu gitu. Karena perintahnya ganti apa sabar? Sabar. Itu. Jadi perintahnya sabar. Ini angka berapa, Pak? Kalau dibikin angka berapa ini kalau di Malaysia? 0. 0 ya. Habis 0 berapa? 1. Habis 1 2. Habis 2 3. Habis 3 balik lagi 2. Habis 2 balik lagi 1. Habis 1 balik lagi. Ini simbol kehidupan kita. Kita itu aslinya nggak ada, diadakan oleh Allah. Jadilah angka 1. Kita kecil itu, gede diurus, gede, begitu gede pengen kawin. Pengen kawin dari 1 menjadi 2 sama istri. Kalau istri sama suami, tiap malam dibolak dibalik tiap malam. Lama-lama istri apa nih begini? Mengandung. Bener nggak Pak saya ngomongnya? Ucap saya bener nggak? Lah ya dibolak-balik kan? Dibolak dibalik, lama-lama mengandung. Dari 2 lahirlah anak jadi 3. Nah ini habis 3 anak kalau sudah gede dibawa suaminya. Kalau anak kita perempuan, kalau anak kita laki-laki kerja di tempat yang jauh, tuh dari 3 menjadi 2 lagi. Ini yang 2 nih lama-lama ada yang meninggal salah satunya. Entah tahu suaminya dulu atau istrinya dulu. Biasanya di sini yang meninggal suaminya apa istrinya? Biasanya gitu, umumnya itu istri. Bu, ibu, itu. Jadi biasanya siapa dulu? Umumnya ini tarik umum. Suami itu, Bu. Tuh, panjang umur, Bu. Jadi umumnya suami. Kenapa suami dulu? Kenapa suami dulu, Bu? Lah di rumah tangga itu yang banyak ngomong itu biasanya, yang banyak ucap itu suami apa istri? Tuh istri. Ya. Tapi nggak boleh salahin istri juga, Pak. Nggak boleh. Kenapa? Dari sononya
Istri itu doyan cakap dari sononya. Lihat asal-asalnya tuh dari ibu Hawa. Kita kalau ngucap ibu Hawa itu mulut kita tuh terbuka apa tertutup? Hawa. Lah ya Bu, terbuka. Jadi wajar kalau istri mah doyan cakap. Coba kalau bilang, kalau laki-laki asalnya Nabi Adam, bilang Adam. Adam. Tuh balem. Ya Pak ya? Iya. Jadi kalau laki pantesnya yang nggak banyak ngomong, diem itu pantes. Jadi tekanan batin. Tahu tekanan batin? Ngenes. Makanya biasanya mati dulu. Iya Pak. Tadi bukan itu maksudnya ya. Nah itu pasti salah satunya nggak ada. Nah kalau sudah nggak ada tinggal sendiri, tinggal satu. Anaknya yang jauh nggak tega lihat bapaknya itu sendiri atau lihat ibunya sendiri. Datanglah anak bilang, "Ma, daripada di rumah sendiri mending ikut aku ke Kuala Lumpur. Di sini sendirian." Akhirnya dibawa ke Kuala Lumpur. Nyampe sana kepanasan, meninggal. Jadilah nol habis. Itu kita. Jasad kita akan dibawa, dikembalikan kepada tanah dan melalui syariat. Apa tadi? Dimandikan, terus dikafankan, disolatkan, baru dihantarkan jenazah kita di kuburan. Selesai itu jasad. Tapi satu lagi, kita itu satu lagi, satunya ruh. Dan ruh itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Apa yang dilakukannya di dunia, nah ruh pun akan kembali kepada Allah. Makanya jadilah kita milik Allah. Bagaimana jadi caranya kita jadi milik Allah? Jadilah seperti orang soleh. Orang soleh itu yang bagaimana Pak? Satu, sibuknya terhadap taat Allah. Itu orang soleh. Orang soleh itu selalu sibuk dengan taat Allah. Itu. Kita tuh sibuknya karena apa Pak? Pak? Sibuknya taat Allah. Gitu. Jangan sibuk yang lain. Oh iya, nanti kalau ke masjid terus bagaimana keluargaku? Nah itu. Orang itu kalau datang ke masjid itu seperti membawa pipa. Pipa itu apa ya? Ya itu. Dari rumah disalurkan ke masjid. Karena masjid itu depot. Depot itu apa ya? Pusatnya rahmatnya Allah. Jadi orang yang jarang ke masjid itu terputus rahmatnya. Tapi orang yang rajin ke masjid, saluran rahmatnya Allah lancar menuju rumahnya. Gitu Pak. Lebih jauh, lebih lancar. Makanya ada dulu sahabat Rasul meninggal gara-gara rumahnya dekat masjid. Meninggal, nyesel dia. Kalau begini mendingan aku rumahnya jauh dari masjid. Jadi rahmatnya dapatnya sedikit, gitu. Ya, kalau kita malah jauh, malah males ke masjid. Justru jauh itulah rahmat Allah lancar. Nah gitu. Paham ya? Cakap saya paham ya? Paham. Jadi yang pertama, kalau kita pengen jadi orang soleh, sebetulnya tinggal napak tilas. Napak tilas apa di sini ya? Mengikuti jejak. Mengikuti jejak orang soleh. Siapa orang soleh? Satu, orang yang sibuknya karena Allah. Sibuknya dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu yang dituntut pertama kali oleh Allah itu jasadnya. Jasadnya dulu suruh taat. Waktunya ada pengajian, duduk dengerin, cocok nggak cocok dengerin. Kenapa? Perintah Allahnya itu yang diingat.
bahwa ketika kita duduk di pengajian ada perintah, fastami'u, kalian dengarkanlah. Udah, yang ceramahnya cocok atau enggak cocok dengerin. Kenapa? Perintah Allahnya disuruh mendengarkan. Gitu. Fisiknya itu harus taat. Sholat. Di sini sholat duhur berapa rakaat? 4. Sama berarti kayak di Indonesia ya. Sholat subuh 2. Bapak lagi rajin sholat subuh, boleh nggak diganti jadi 4? Ya nggak boleh, tetap 2. Nah itu namanya fisik Pak. Fisiknya suruh taat dulu. Subuh 2. Duhur 4. Lagi rajin, lagi males tetap 4. Sendirian banyakan tetap 4. Jangan sampai sholat saya sendirian duhur 2 rakaat aja deh. Nggak bisa, tetap harus 4. Taat fisiknya dulu. Jadi yang diperintah untuk taat itu fisik dulu. Kalau fisiknya sudah bisa taat, maka Allah akan benahi hatinya. Itu yang disebut wassolatil wusta. Allah memerintahkan hafizu alas sholawati wassolatil wusta. Kalian jagalah sholat 5 waktu dan kalian jagalah sholat tengah. Nah sholat tengah itu sholat apa? Sholat hati, ya. Sholat hati. Kalau tafsir Jalalain, sholat tengah itu sholat asar. Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi yang di tengah yang mana? Asar. Jaga sholat asar. Itu kalau tafsir Jalalain. Tapi kalau tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dimaksud sholat tengah di sini adalah anggota tubuh kita yang berada di tengah itu apa? Hati. Jadi yang dimaksud sholat tengah di sini adalah sholat hati. Nah sholat hati itu yang bagaimana? Lah tadi iman itu adanya di hati. Iman itu di mana Tuhan? Di hati. Dan iman itu terbelah 2. Belahan pertama sabar, belahan yang kedua ketika kita bisa melakukan sabar ketika ketemu yang tidak cocok, syukur ketika ketemu yang cocok, berarti kita melaksanakan sholat hati. Dan sholat hati ada waktunya tidak? Nggak ada sampai kita mati. Ya, ketika sampai kita mati, bisa bersabar ketika ketemu yang tidak cocok, bisa bersyukur ketika ketemu yang cocok. Maka Allah gambarkan seperti surat Ar-Rahman. Gitu. Apa itu? Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman itu pernah menggambarkan tentang 2 lautan yang bertemu, yaitu laut asin dan laut tawar. Di mana itu? Ada laut asin dan laut tawar bertemu. Nah, di mana itu? Maka ketika laut 2 itu bertemu, yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Maka akan keluar dari pertemuan 2 laut ini, yaitu permata dan berlian. Begitu juga dengan kita. Ketika sholat kita bagus yang 5 waktunya, kemudian sholat hatinya bagus, bertemu, maka orang itu akan diberi permata oleh Allah dan berlian di dalam hidupnya nyampe ke akhirat. Itu Pak, digambarkan oleh Allah. Bapak, Tuan ya, sama Puan pernah kan melihat itu di YouTube gitu ya. Lautnya itu bersatu tidak? Bertemu tapi bercampur tidak? Tidak, ada batasnya. Itulah sholat yang 5 waktu dan sholat hati. Ya, tidak bertemu memang, tidak tercampur memang, tapi jelas gambarannya. Ya, jadi ketemunya 2 laut itu akan memunculkan lu'lu'u wal marjan. Itu.
Mudah-mudahan kita seperti itu. Ya, makanya Quran suka menyebut alladzina amanu pasti wa amilus solihat. Dua kalimat ini diapit oleh wawu atof namanya. Jadi alladzina amanu pasti wa amilus solihat. Apa maksudnya? Orang itu kalau iman kepada Allahnya benar, maka akhlaknya itu bagus. Tahu akhlak, Pak? Hubungan dengan manusianya pasti bagus. Jadi kalau ada rajin sholatnya tapi merugikan orang lain, sering bertengkar dengan keluarga, tidak akur. Akur? Paham akur? Ya. Maka orang itu belum disebut beriman. Karena tadi ayatnya alladzina amanu pasti wa amilus sholihat. Bapak kalau baca Quran, tuan-tuan kalau baca Quran itu kalau ada kalimat alladzina amanu pasti nyambung dengan wa amilus sholihat, karena itu satu paket. Ayat itu satu paket, Pak. Itu menunjukkan, menggambarkan bahwa orang kalau ibadahnya bagus, perilakunya, akhlaknya pasti bagus. Tapi tadi itu ada jiran saya, tetangga saya, sholatnya rajin tapi akhlaknya itu nggak bagus. Nah itu berarti sholatnya yang bener apa orangnya yang nggak bener? Cakap saya paham? Ya. Itu ada orang rajin sholatnya, bagus sholatnya, kelihatannya bagus, tapi dia akhlaknya nggak bagus, tidak santun. Gitu. Nabi itu santun, Rasulullah itu santun. Ketika ketemu saudaranya menyapa. Di sini ada nggak kalau ketemu saudaranya nggak nyapa gitu? Nyapa paham nyapa, Pak? Bertegur, iya. Ada di sini yang kalau ketemu saudaranya nggak bertegur gara-gara hutang. Ada, gara-gara hutang gitu. Dia hutang janji 1 minggu, terus belum bayar gitu. Terus bisa nggak senyum gitu? Bertegur bisa? Bisa? Oh itu bagus itu. Ya, ada di sini yang nggak bisa bertegur gitu. Sebelum dia bayar gitu. Nggak bayar. Rumahnya direhab. Rumahnya itu direhab. Rehab itu apa di sini? Direnov. Kita lewat. Rumahnya direnov, berhenti nggak? Berhenti mau ngapain? Kita tetap lewat. Loh, tapi kan urusan sama saya belum beres. Biarin. Dia lagi pengen ngerenov rumahnya. Nyenengin orang itu berpahala tidak? Bikin susah orang itu berpahala tidak? Bikin susah orang berpahala tidak? Tidak. Bikin seneng orang? Dia punya hutang sama kita tapi dia belum bayar, tapi kita tetap nyenengin dia, berpahala tidak? Lah, kebanyakan kita, nah itu kebaikan kita yang ketika waktu memberi itu sudah bagus, dengan sikapnya dia yang kurang bagus, kita terpengaruh, jadi kitanya juga tidak bagus, rugi 2 kali, duitnya dimakan sama dia, kitanya tidak berpahala, rugi 2 kali, Pak. Paham cakap saya? Rugi 2 kali, jadi yang bagus gimana? Biarin gitu. Saya sudah bagus membantu dia. Coba berpikirnya diganti. Barangkali itu rezeki dia melalui tangan kita. Lega ya dak? Lega nggak? Lega paham lega? Enak nggak? Enak. Ya. Ketemu bisa tersenyum, bisa ngobrol seperti belum ada masalah, bisa? Ya bisa. Karena hatinya sudah tertata bagus gitu. Hatinya sudah tertata bagus. Itulah orang soleh. Dia selalu sibuk dengan perintah-perintah Allah. Kalau marah itu perintah Allah apa larangan? Kalau senyum perintah Allah bukan? Nah, senyum itu gampang apa susah? Nah, senyum gampang apa susah, Pak? Malaysia apa senyum? Bu, senyum gampang apa susah, Bu?
Pakai modal nggak senyum pakai modal? Enggak. Ya. Makanya kalau senyum itu kata Nabi bagian dari sodako. Pernah dengar kalimat begitu? Senyum itu sodako. Pernah dengar ucap itu? Pernah dengar? Senyum adalah sodako. Jadi pas ketemu kotak amal senyum apa ngasih? Senyum. Oh gitu. Senyum itu jurus terakhir. Tahu jurus terakhir? Jurus terakhir paham ya? Kalau tidak bawa dompet baru tersenyum. Aduh nggak bawa dompet gitu. Tapi kalau bawa dompet jangan tersenyum. Keluarin dompetnya, masukin ke kotak amal. Itu mah lewat senyum. Nah itu kan senyum sodako Ustadz. Salah pasang. Salah pasang itu. Ya. Paham cakap saya? Paham? Paham ya. Nah, jadi yang pertama kalau kita pengen soleh, sibukkan dengan taat Allah. Yang kedua, sabar bersama ketetapan Allah. Sabar bersama ketetapan Allah juga dicontohkan oleh dua nabi, Pak. Ada dua nabi yang masuk ulul azmi. Ulul azmi pernah dengar? Nabi yang sabar gitu. Ya, nabi yang sabar itu ada 5. 1 Nabi Muhammad, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nuh. Ada 5. Disingkat Mimin. Apa disingkatnya? Mimin. M Muhammad, I Isa, M Musa, I Ibrahim, N Nuh. Disingkat Mimin. Itu ya. Itu singkatannya biar ingat. Ya, itu masuk golongan nabi yang sabar, ulul azmi. Tapi dua nabi ini berbeda sikap. Yang pertama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mendapatkan masalah, dia dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, berhenti karena ada laut merah, lautan yang luas. Lautan yang luas itu, sehingga berhenti. Sementara Fir'aun dan pasukannya melaju terus. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Ya Allah, bagaimana ini hambaku ya Allah. Hambaku ini kalau balik lagi jumpa dengan Fir'aun dan bala tentaranya, kami semua bisa mati. Melanjutkan perjalanan, di depan kami adalah laut merah yang begitu luas. Bagaimana ya Allah? Nah itu Musa. Akhirnya Allah turunkan wahyu. Apa kata Allah? Idrib bi'asokal bahro. Musa, kamu punya tongkat, pukul tongkat itu di laut, di air, pukul. Akhirnya tongkatnya dipukul ke laut. Idrib bi'asokal bahro. Dipukul. Maka laut itu terbelah menjadi 12. Jadi kalau menurut tafsir Jalalain itu 12. Seperti jalan tol. 12 Pak. Itu pasukan Nabi Musa langsung masuk. Beda sama peristiwa terowongan Mina. Tahun berapa tuh Pak terowongan Mina itu Pak? Ya segitulah pokoknya ya. Itu kan satu terowongan tuh. Kalau ini 12. Jadi laut itu terbelah. Jadi sampai ke dasar gini. Jadi dia dibelah oleh oleh air Pak. Itu digambarkan seperti itu. Pasukan Musa semuanya pada selamat naik ke atas. Rombongan Fir'aun juga ikut karena mengejar dia. Begitu rombongan Musa sudah sampai atas, Allah firmankan lagi, pukul lagi, pukul. Akhirnya tongkatnya dipukul lagi, maka
tutup lagi. Semua Fir'aun beserta pasukannya mati tenggelam. Itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nah, ini berbeda, Pak. Nabi Ibrahim ketika dihadapkan oleh sebuah masalah besar, apa kira-kira masalahnya, Pak? Dibakar oleh Raja Namrud. Sudah disiapkan itu apinya, Ibrahim sudah mulai digoyang-goyang. Sebab rencananya Namrud itu Ibrahim itu dipanggang. Tahu dipanggang, Pak? Jadi bara api, Ibrahimnya di atas digoyang-goyang gini. Tuh kayak kambing guling gitu, Pak. Rencananya Namrud begitu. Tapi Ibrahim itu wa qalbuhu sakinun. Ibrahim tuh hatinya tenang, tidak seperti Musa, gelisah. Tenang Ibrahim itu, wa qalbuhu sakinun. Karena hatinya tenang, ja'ahu anwa'un minal makhluqat. Datanglah berbagai macam makhluk menawarkan dirinya untuk membantu Ibrahim. Apa Ibrahim jawab? La uridu ma'unatakum. Aku tidak butuh bantuan kalian. Akhirnya terdengar oleh malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ibrahim, kau mau dibakar? Butuh bantuan saya tidak? Gitu. Kalau kita gimana kira-kira jawabnya, Pak? Sudah diikat, bara apinya menggunung, tinggal dilempar, tiba-tiba Jibril datang nawarin kita. Kira-kira apa jawab kita? Kalau kita, ya Bu, Ibu masih dengar cakap saya, Bu? Dengar. Istrinya Fir'aun namanya siapa, Bu? Istrinya Fir'aun Asia ya. Asia itu selama jadi istrinya Fir'aun tidak pernah berhubungan, Pak. Tidak pernah berhubungan. Nah, berarti bukan istri yang soleh, karena diganti oleh Allah dengan jin. Paham cakap saya? Jadi diganti oleh Allah dengan jin yang mirip seperti Asia. Gitu. Suatu ketika Asia itu pindah kamar, lupa nutup pintu. Asia sholat malam. Nah, Fir'aun habis berhubungan dengan Asia duplikasi. Paham? Nah, begitu keluar, pintunya terbuka. Kamar sebelah. Loh, itu Asia. Tadi saya sama siapa? Begitu. Tadi sama siapa saya? Mendekatlah Fir'aun, berada di pinggir. Ternyata Asia menyebut nama Allah karena sholat dia. Allah begitu. Akhirnya ketahuan bahwa Asia itu sebetulnya tidak beriman pada dirinya. Maka diambillah rambutnya yang panjang, ditarik ke tiang gantungan. Makanya suami yang paling kejam adalah Fir'aun. Sekejam-kejam suami ibu tidak sekejam gitu, ditarik itu. Nah, maka terjadi hukum. Makanya suami ketika megang tangan istri batal, tapi kalau megang rambut tidak batal. Maka hukum fikihnya muncul. Paham cakap saya? Kalau kita pegang istri batal tidak? Batal, ya. Tapi kalau pegangnya rambut tidak. Ya, itu sejarahnya itu Fir'aun. Tarik itu rambutnya, dibawa ke tiang gantungan. Kebetulan tiang gantungan di situ ada batu yang besar yang biasa buat menyiksa orang yang tidak taat sama Fir'aun. Batunya besar itu, tingginya 40 meter. Persis di kepalanya, lurus dengan kepalanya. Apa kata Fir'aun? Asia, kalau kau jawab tadi siapa yang disebut,
Kalau kau mengakui Tuhan lain selain aku, batu yang ada di atas akan jatuh tepat di kepalamu. Gitu Pak. Akhirnya datanglah malaikat Jibril. Diperintah oleh Allah, Jibril selamatkan Asia. Dia orang baik, dia orang soleh, selamatkan dia. Akhirnya membisik kepada Asia, Asia kau tahu apa? Itu batu yang di atas itu akan jatuh persis di kepalamu. Apa yang bisa aku bantu untukmu? Gitu. Apa jawab Asia? Itu dilihat banyak orang Pak, tapi Jibril nggak tampak, hanya tampak sama Asia. Apa jawab Asia? Jibril, panggilkan Israel, cabut ruh saya sebelum batu itu mengenai kepala saya. Itu jawabannya Pak. Cabut ruhku sebelum batu itu jatuh tepat di kepala saya, agar saya tidak terasa sakitnya kena batu. Jadi aku mati duluan. Itu. Kalau kita kira-kira jawabnya apa Pak? Kalau kita ditawarin begitu, apa jawabnya kira-kira Bu? Belokan saja tuh ke Fir'aun, gitu kan? Nah, belokan, begitu turun belokan, biar dia yang kena, aku yang selamat. Orang soleh jawabannya nggak gitu Pak. Jatuhkan batu itu setelah aku meninggal. Akhirnya betul Pak, dicabut ruhnya dulu oleh Israel, kemudian batu itu jatuh tepat di kepalanya, hancur kepalanya Pak. Tapi posisinya sudah meninggal duluan, jadi tidak terasa. Makanya orang yang tertimpa batu mendadak mati masuk surga. Bapak lagi jalan nih, tiba-tiba di tengah jalan ada orang lempar batu satu kerbau. Ada nggak kira-kira? Misalnya menimpa Bapak, langsung kepala Bapak pecah, surga. Orang yang mati karena terjatuh batu masuk surga. Itu. Jadi kalau pengen masuk surga yang gampang caranya tapi nggak boleh calling paham? Direncanakan, kamu nanti naik pohon ya, ambil batu yang gede, nanti aku lewat persis di depan kepalaku, jatuhkan itu batu biar aku masuk surga. Nah itu takutnya dijatuhin tuh nggak mati Pak. Cacat ya, nggak boleh kalau direncanakan begitu ya. Paham cakap saya? Balik lagi ke Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim begitu Jibril minta menawarkan bantuan? La uridu ma'akum, aku tidak butuh bantuan. Malaikat Jibril penasaran, kenapa kau tidak mau aku bantu? Apa jawabnya? Dia menjawab, ilmahu bihali yughnini an su'ali. Allah tahu tentang keadaanku, buat apa aku meminta bantuan? Begitu Pak. Paham maksudnya? Jadi Ibrahim ketika punya masalah cerita enggak ke Allah? Cerita enggak? Enggak cerita. Kenapa? Dia yakin ilma itu maf'ul li ajli, maknanya alasan fi'il, karena Allah mengetahuinya kondisiku, bihali dengan keadaanku. Allah tahu kondisiku karena Allah tuh innallaha sami'un alim, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Walaupun aku nggak cerita, Allah tahu. Jadi dia nggak cerita, diam aja. Tuh. Akhirnya apa? Allah langsung berkata kepada api, Qila linnar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kuni itu langsung ke api. Api,
dinginlah dan keselamatan bagi Ibrahim. Tuh. Jadi ayat ini kalau tidak disambung dengan wassalaman ala Ibrahim, sampai hari ini api itu dingin. Bener, nanti Bapak masak pakai apa, Bu? Gak ada api panas. Untung ayatnya dilanjut wassalaman ala. Jadi api dingin itu hanya untuk menyelamatkan Ibrahim. Coba kalau nggak diterusin. Kuni bardan sodaqallahul adzim. Oh, sampai hari ini Pak, api itu dingin. Bapak yang doyan merokok tuh nggak bisa itu, karena api dingin. Untung dilanjut wassalaman ala, khusus untuk menyelamatkan Ibrahim. Paham cakap saya, Pak? Apa maknanya dari dua nabi ini? Ketika Nabi Musa bercerita tentang kesulitannya, maka Allah perintahkan tongkatmu pukul ke lautan. Tapi ingat Ibrahim, ketika dia tidak mengadu permasalahannya, dia tidak bercerita tentang kesulitannya, karena yakin bahwa Allah itu mengetahuinya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Langsung ke pokok masalahnya. Hei api dingin. Allah tidak nyuruh Ibrahim, kau punya mulut Ibrahim, tiup. Ngerti tiup? Pus. Iya, tiup. Nanti aku yang matiin. Enggak begitu. Beda dengan Musa. Kalau Musa kau punya tongkat, pukul. Kira-kira bisa nggak kalau tongkatnya nggak dipukul kemudian Allah bikin jalan menjadi 12 lautannya? Bisa. Kenapa Allah nggak lakukan? Karena berbeda apa yang dilakukan oleh Musa dan dilakukan dengan Nah, kita tuh kalau punya masalah cerita nggak ke Allah? Nah, cerita nggak kita kalau punya masalah ke Allah? Lah itu. Jadi bagusan mana Ibrahim sama Musa? Bagusan Ibrahim. Berani nyalahin Musa, berani nyalahin Musa. Nabi Musa tuh ulul azmi, nabi yang paling sabar, masuk kategori sabar. Jadi bagusan mana Musa sama Ibrahim? Oh, jadi diem. Kenapa jadi diem, Pak? Dua-duanya itu contoh. Ini loh orang Yahudi doyan begitu. Ya, Musa itu doyan ngomong, Pak. Tapi berjasa buat kita. Ketika Nabi Mi'raj dapat perintah apa? Sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Ketemu Musa. Apa kata Musa? Mad, dapat berapa? 50. Balik lagi. Nggak bakal kuat umatmu kecil-kecil, umatku aja yang gede-gede nggak kuat. Terus gimana? Minta diskon. Tahu diskon, Pak? Minta turun. Berangkatlah Nabi Muhammad, diturunin 5, jadi berapa? 40. Nanya lagi tuh Musa, berapa? 45. Nggak bakal kuat, naik lagi, turunin lagi 5, jadi berapa? 40. bolak-balik. Kalau model model kita udah nggak enak, Pak. Berapa, Mad? 5. Balik deh. Musa mah masih berani. Balik lagi. Gitu. Apa kata Nabi? Wah, malu bolak-balik terus. Nah, itu umatnya Nabi tuh banyak malu. Pak. Banyak malu nggak, Pak? Bapak udah punya utang nih sama temen gitu, belum bayar, terus datang lagi ngutang lagi, malu nggak? Malu nggak? Malu ya, gitu. Bapak seneng nggak kalau ada temen datang ngutang terus Bapak dipinjemin, terus belum bayar, terus datang lagi ngutang lagi, dikasih nggak? Kasih nggak?
Nih saya ulang lagi. Oh, apa? Paham nggak Tuan? Ngomongnya saya paham, ucap saya paham. Ya, datang tuh, Bang, pinjam 2 juta. 2 juta kebanyakannya rupiah tapi 2.000, pinjam 2.000 ringgit. Kasih. Kapan? Minggu Bang, seminggu. Ya, minggu. Datang tuh seminggu tuh. Bang, maaf Bang, belum ada rezeki, malah aku mau pinjam lagi Bang. Gitu. Kasih nggak? Kasih nggak? Enggak. Orang umpama aja belum beneran Mbak ngasih Bapak. Ngerti? Cakap saya ngerti. Umpama nggak asli, nggak beneran, Bapak aja nggak mau ngasih. Nggak beneran kan cerita. Kenapa Bapak nggak ngasih? Ngerti nggak? Saya ngerti. Kan baru gambaran, perumpamaan. Ada teman Bapak pinjam. Umpama apa beneran? Umpama. Tahu umpama ya? Apa namanya umpama? Apa? Umpama. Iya. Pinjam tuh 2.000 kasih. Datang lagi seminggu. Bang, belum punya duit, pinjam lagi Bang. Kasih nggak? Kasih. Orang umpama doang kok. Iya kan? Nggak sebenarnya kan? Loh, nggak sebenarnya aja udah bakhil, apalagi beneran. Nah itu berarti saya tahu nih. Ya gitu ya. Jadilah orang yang baik. Orang yang baik pasti bernasib baik. Orang jahat pasti bernasib buruk. Yakin itu. Kasih aja. Besok datang lagi. Kasih lagi. Ya Bu, datang lagi, kasih lagi. Orang nggak beneran ini kok. Ya, kalau beneran kasih. Orang yang paling kaya adalah orang yang mampu memberi. Orang yang paling miskin adalah orang yang tidak mampu memberi. Jadi kalau kita pengen dikayakan oleh Allah, berlakulah seperti orang kaya. Apa itu? Banyak memberi. Bisa? Bu? Bisa? Insya Allah. Jadi balik lagi materinya, bahwa kita itu diperintah untuk menjadi seperti orang soleh. Ya, seperti orang soleh. Bagaimana orang soleh? Orang soleh itu milik Allah. Seperti apa orang soleh? 2. Pertama, sibuk dengan taat Allah. Yang kedua, mampu bersabar bersama Allah. Maksud sabar bersama Allah itu dia bersabar dengan ketetapan-ketetapan Allah, walaupun ketetapan Allah itu tidak cocok dengan keinginannya. Bisa ya? Nah, kalau kita sudah dua-duanya ada pada diri kita, maka kita digolongkan oleh Allah orang soleh. Gitu Pak. Gampang kan? Sederhana kan? Tapi melaksanakannya, nah insya Allah ya. Insya Allah. Satu apa tadi? Sibuk dengan taat Allah. Yang kedua, sabar bersama ketetapan Allah. Cocok nggak cocok, harus tetap bersama Allah. Apa yang dimaksud bersama Allah? Ketemu yang cocok bersyukur, ketemu yang tidak cocok bersabar. Itu namanya bersama Allah. Kalau dua-duanya ada pada diri kita, maka kita menjadi milik Allah. Kenapa menjadi milik Allah? Karena kita digolongkan dengan orang nanti inna lillahi wa inna ilaihi kita akan datang sesuai dengan kemauan Allah. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi yang tidak kembali kepada Allah bukan milik Allah. Ya, siapa milik Allah? Siapa milik Allah? Orang-orang soleh. Orang soleh berapa sikapnya? 2. Yang pertama sibuknya karena taat. Yang kedua sabar bersama ketetapan Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dulu ya. Doanya itu begini Pak. Robbi
habli miladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Kita doa bersama ya, diulang 3 kali, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Diangkat tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bersama ya. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.